Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Saudara, tidak cukup hanya mendengar dan tahu tentang hukum Taurat, seseorang merasa lebih benar daripada orang lain. Sehingga banyak orang yang berani menghakimi orang lainnya hanya karena pengetahuan tentang kebenaran yang dimiliki. Inilah yang terjadi pada masa Paulus di jemaat Kristen mula-mula. Pada zaman jemaat perdana, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi kadang-kadang tidak sepakat mengenai bagaimana seseorang itu dibenarkan dan diterima oleh Allah. Bagaimana para pengikut Kristus seharusnya hidup. Saudara, Taurat merupakan hukum yang berisi tuntutan Allah bagi umatnya untuk hidup dan beribadah serta saling melayani. Menurut Paulus, orang yang yakin bahwa Allah akan berkenan kepadanya karena menaati hukum Taurat akan dihukum menurut hukum Taurat. Dan terhadap bangsa-bangsa lain, walaupun mereka belum pernah mendengar tentang hukum Taurat sebelumnya, namun mereka dapat memahami dalam hatinya mana yang benar dan mana yang salah. Dosa terjadi bukan pada orang-orang yang tidak pernah mendengar hukum Taurat. Dosa merupakan pemberontakan terhadap Allah dan melawan firman Allah. Akan tetapi pengampunan menyingkirkan dosa, dan pengampunan hanya datang dari Kristus yang telah mati untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Mereka yang tidak percaya kepada Allah akan dipersalahkan atau dihukum serta tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kisah diceritakan suatu kali setan datang dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh tidak adil. Begitu banyak manusia yang berdosa, yang melakukan kejahatan dan kesalahan, tetapi Engkau tetap menerima mereka kembali. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang bolak-balik minta ampun dan melakukan dosa dan minta ampun lagi. Tetapi Engkau selalu menyambut mereka. Sedangkan saya hanya membuat satu kesalahan dan Engkau telah mengutuk saya selamanya. Ini sungguh tidak adil. Lalu Tuhan menjawab, "Setan, apakah kamu pernah meminta ampun dan menyatakan pertobatanmu?" Saudara, keselamatan dan menjadi berkenan di hadapan Allah itu merupakan anugerah Allah untuk manusia. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita manusia. Sebaik-baiknya hidup kita dalam mengerjakan sesuatu, sepintar-pintarnya kita di dalam ilmu dan pengetahuan kita, setinggi-tingginya kita di dalam karir dan kedudukan kita dalam masyarakat, tetapi itu semua tidak dapat menjadikan kita layak dan sempurna di hadapan Tuhan. Sama seperti nasihat Paulus, kita benar bukan karena semata-mata kita berasal dari keluarga yang baik-baik, atau lulus dari sekolah tertentu, atau karena kita berasal dari suku dan memiliki budaya tertentu, atau bahkan kita benar di hadapan Tuhan karena kita beragama Kristen atau telah mengenal Kristus. Saudara, hal-hal tersebut tidaklah menyelamatkan kita. Itu sebabnya jangan bangga dan puas sebelum kita hidup di dalam anugerah Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hidup dengan pertobatan setiap hari, itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini
agar kami senantiasa hidup di dalam pengampunan yang Kau anugerahkan dan tidak memberontak lagi terhadap firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bahkan setiap hari yang kami lalui itu merupakan kesempatan untuk kami bisa mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.